Oke, gue udah pakai MacBook Neo ini sebagai laptop gue sehari-hari dan ini adalah pendapat gue sebagai orang yang pakai MacBook Pro. Apakah beli ini aja atau mungkin tabung lagi untuk beli yang lain? Coba kita bahas. Dan by the way, kalau kalian tertarik sama MacBook Neo, ini udah available di Studio Ponsel, tempat yang gue sering belanja juga. Kalau kalian tertarik, gue udah kasih linknya di bawah. Mulai dari fisiknya dulu ya. Ini laptop 13 inch dengan ketebalannya itu sekitar di 1,27 cm ya. Dan beratnya ini kurang lebih di 1,2 kilo. Di sini gue dapet yang warna silver dan jujur aja ini warna yang paling sedikit membosankan sih dibanding warna-warna yang lain ya. Gue cukup suka sama warna yang biru. Tapi kalau kalian pengen warna MacBook yang tidak terlalu mencolok, ya ini pilihan yang paling tepat. Satu hal yang kita langsung notice kalau kita buka layarnya itu adalah ini nggak ada notch-nya. Tapi bezelnya itu cukup tebal ya. Kayaknya sih paling tebal di antara MacBook yang lain. Displaynya ini mereka pakai Liquid Retina yang udah bagus banget. Nggak seakurat MacBook yang lainnya dari review-review yang gue nonton. Tapi untuk kelasnya ini udah mantep. Untuk keperluan outdoor juga masih oke, tapi mungkin kalau terlalu terang banget atau ada sinar yang sorot banget sampai ke layarnya, bisa jadi agak sedikit masalah karena ini cuma di 500 nit brightness. Tapi seharusnya sih mayoritas orang bakal suka aja sama layar ini. Keyboardnya sangat-sangat familiar kalau kalian udah sering pakai MacBook ya, nggak terlalu ada beda sama yang versi Pro ini. Sekarang bagian modifiernya lebih minimalis aja ya, nggak ada tulisan kayak delete, return, shift gitu. Cuman pakai simbol doang. Yang jujur gue kayaknya nggak tahu kenapa lebih suka yang ada tulisan sih, tapi ya itu nggak masalah sama sekali. Yang penting ketiknya itu enak. Dan keycapsnya ini juga bakal color match sama warna MacBooknya sendiri, jadi itu nice touch banget. Trackpadnya, nah di sini baru ada perubahan yang lumayan kerasa banget ya, karena biasanya trackpad itu udah entah berapa tahun ya, mereka udah pakai yang namanya haptic feedback. Jadi itu nggak ada tombol sama sekali di bawah, cuman kayak ada sedikit motor yang bergetar gitu supaya kerasa kalau kita lagi klik. Sedangkan yang ini, mereka balik lagi ke mechanical tombol gitu. Jadi kalau kita pencet, itu beneran ada tombol yang dipencet di bawahnya. Ini yang versi Pro. Ini yang versi Neo. Dan jujur untuk trackpad yang masih mechanical tombolnya, ini bisa jadi salah satu yang terbaik atau enggak even yang terbaik gitu di kelasnya. Semua sisi itu konsisten, nggak ada yang berubah sama sekali. Lu mau pencet di kiri atas, di kanan bawah, itu semua feel-nya bakal sama banget. Responsif, gesturnya smooth. Pokoknya reputasi trackpad MacBook yang biasa kalian dengar kayak, oh trackpad MacBook itu paling enak. Ini semuanya sesuai ekspektasi. Cuman ya bedanya ini versi mechanical-nya aja. Dan lumayan keren sih menurut gua. Gua lihat videonya Dev2D, dia bongkar trackpad-nya untuk lihat mekanismenya itu gimana di dalamnya. Dan keren aja mereka re-engineer trackpad mereka itu khusus untuk MacBook ini doang. Overall gue sih lebih tetap suka trackpad yang haptic ya, karena gue mungkin lebih terbiasa aja. Cuman ini beneran gak ada masalah. Paling satu hal aja yang gue notice ya, itu gesturnya 3 jari. Jadi di MacBook Pro gue ini kalau kita pakai 3 jari, kita bisa gerakin ini kayak Windows atau tab gitu, itu gampang aja. Jadi kita nggak perlu klik terus dorong pakai jari satu lagi gitu. Ini kan nggak enak banget. Tinggal pakai 3 jari, mantap. Dan entah kenapa di sini tuh nggak bisa gitu. Kita harus klik dan tuh kadang juga ngaco. Tuh kita harus kayak gini, klik terus gerakin pakai jari satu lagi. Yang kurang enak lah, nggak bebas aja gerakannya gitu. Dan gue udah terbiasa banget bener-bener. Paling suka sama gerakan ini, tinggal pakai 3 jari aja. Di sini sayangnya nggak bisa. Mungkin software update, mungkin, gua nggak tahu. Nah untuk baterainya, selama kita pakainya itu light use ya, kayak untuk ketik-ketik doang, untuk browsing, mungkin brightness-nya nggak sampai full, itu bisa lebih di atas 8 jam, gampang banget. Dan 8 jam itu menurut gua udah seharian lah, seharian kayak kita pergi kerja atau pergi sekolah, bisa nggak usah bawa charger, sore pulang, dan masih aman gitu baterainya. Portsnya di sini cuman ada 2 ya, satu USB 3, satu lagi USB 2. Yang USB 3 ini kita bisa output ke monitor sampai 4K 60 Hz dan kita bisa run ini ke satu cable setup doang kalau misalkan kalian pengen. Jadi gue saranin sih kalau misalkan kalian butuh ngecas doang, itu taruhnya di USB 2 aja. Sisanya yang lain kayak misalkan colok ke monitor lah, colok ke SSD, itu pakai ports yang pertama. Ada lagi headphone jack di sebelah sini yang sebenarnya posisinya lumayan oke karena dia lebih deket kan ya. Jadi kalau kita pakai kabel itu nggak bakal terlalu jauh. Di sebelah sini itu kosong semua, cuman ada speaker di kiri kanan. Dan speakernya itu sebenarnya oke kok. Menurut gua lumayan bagus. Gue juga udah coba dengerin ya di unboxing video yang kemarin. Kalau kalian belum nonton bisa cek juga.
Oh iya, kerasa sih bedanya ya. Cuman mungkin gue udah terbiasa sama MacBook speaker yang Pro gue aja karena itu bagus banget speakernya. Di sini kerasa aja lebih downgrade gitu. Tapi overall tetap oke kok. Menurut gue sih nggak bakal ada masalah. Oke, kita masuk ke performance yang seperti yang kalian tahu ini pakai chipnya iPhone yang versi dulu ya, A18 Pro. Dan untuk skornya di Geekbench gue cukup kaget kalau skornya itu nggak terlalu beda jauh banget sama MacBook gue yang M1 Pro. Bahkan di single core-nya itu lebih tinggi. Jadi untuk day-to-day use kayak mungkin office work lah, browsing gitu-gitu, responsiveness-nya keseharian itu bakal kerasa mantep banget. Dan gue juga rasain kok selama gue cobain belakangan hari ini ya, gue cobanya itu cuman untuk ketik-ketik script doang, untuk buka-buka tabs, multitasking kayak misalkan buka dua window bersebelahan kayak gini, ini tuh udah enak banget, nggak ada masalah sih menurut gue. Untuk nonton-nonton YouTube lah, entertainment, tanya-tanya chat GPT, itu juga gak ada masalah sama sekali dari yang gua rasain ya. RAM 8GB juga harusnya sih udah cukup untuk keperluan harian orang-orang ya. Mungkin ini agak sedikit serem aja untuk jangka panjang kayak misalkan 5 tahun ke depan. Bisa jadi 8GB itu nggak cukup. Tapi untuk sekarang ya masih oke lah. Mungkin untuk editing aja. Dan untuk ngedit, by the way, gue coba edit video itu pakai Final Cut Pro. Itu aplikasi bawaan dari Apple ya. Dan kalau kalian nggak tahu, sebuah MacBook kayak gini itu bakal lebih lancar lagi kalau pakai aplikasi bawaan Apple ya. Kayak misalkan Safari dibanding Chrome, terus Final Cut Pro dibanding kayak Adobe Premiere atau mungkin DaVinci. Jadi gue coba masukin video unboxingnya MacBook Neo ini ya. Gue coba masukin projectnya ke dalam sini dan lihat gimana dia bisa handle, dan ternyata oke banget gitu. Gue bisa scrubbing timelinenya ini 4K timeline by the way, dengan sangat gampang tanpa ada nge-lag sama sekali. Bahkan gue bisa nonton dengan kecepatan 2x speed tanpa ada nge-lag sama sekali atau buffering gitu. Gue jujur cukup kaget ya betapa lancarnya Final Cut Pro di MacBook ini. Ini semua videonya udah di color grading gitu dan ya lancar-lancar aja sih. Bahkan di sini gue udah centang better quality dibanding better performance. Jadi dia bakal optimize untuk quality dan tetap lancar aja. Pas ekspor doang baru kita lihat sedikit masalah ya. Ini videonya itu di 8 menit 30 detik dan MacBook Pro gue itu bisa ekspor di sekitar 8 menit 58 detik. Ya nggak cepet-cepet banget untuk laptop tua bangka 4 tahun ini ya. Tapi gue cukup kagum sama performance-nya masih. Karena gue ekspornya itu dalam keadaan tidak dicas. Dan juga ini nggak panas dan nggak ada suara kipas sama sekali. Jadi iya, makanya gue suka banget sama nih laptop. Sedangkan MacBook Neo udah 10 menit juga baru 10%. Dan ekspektasi ekspornya itu bisa sejam lebih lah untuk video yang 8 menit ini. Memang gua ekspornya itu di 4K. Jadi gue cobain hal lain, gue ekspor 30 detik pertama aja dari video ini. Gue ekspornya itu ke Full HD doang. Dan dia bisa ekspor dengan sangat lancar di 17 detik. Tapi gue tetap bisa lihat banget laptop ini dipakai untuk editing, mungkin untuk kerjaan sekolah, untuk konten pribadi juga, untuk Instagram atau TikTok gitu. Cuman paling untuk full YouTube panjang gini, 4K juga, itu baru kurang recommended. Kalau untuk edit foto itu bakal lebih mudah dibanding edit video ya. Di sini gue cobain pakai Lightroom dan sama sekali nggak terlalu ada masalah sih. Ya mungkin nggak sesmooth kayak MacBook Pro gue, tapi overall gue udah cukup happy sama performance-nya sih. Gue bisa edit-edit sedikit lah. Selama kita nggak ngeditnya kayak foto-foto, misalkan foto event wedding, 1000 foto raw tiba-tiba diimport semua ke sini, ya itu mungkin bisa mampus ya, lain cerita. Tapi untuk edit 1-2 foto doang, mau upload ke Instagram, itu sama sekali nggak ada masalah. Gue cobain ekspor 50 foto raw yang udah diedit semuanya, dan itu cuma memakan waktu 1 menit 8 detik aja. Jadi udah mantep banget. Jadi konklusinya kalau kalian butuh pakai ini untuk mungkin edit-edit konten-konten tipis gitu, ini bisa banget, nggak ada masalah. Nggak usah takut sama, oh itu cuma chipnya yang iPhone gitu. Ini menurut gue udah cukup banget untuk kalian-kalian yang butuhin. Kalau untuk gue, yang gue ngedit video tiap hari gitu bisa panjang-panjang semua, ya udah jelas ini bukan laptop untuk gue. Jadi kalian harus tahu dulu kalian butuhnya apa. Kalau ini cocok, boleh banget gas. Satu hal aja yang gue pikirin dari kemarin ya, kalau untuk di US, ini harganya memang sangat-sangat menggiurkan. Apalagi kalau kalian pelajar, itu bisa dapet di $499 yang kalau di-convert ke Indo ya sekitar kayak 8,5 juta lah. Bayangin 8,5 juta udah bisa dapet MacBook baru lagi, bukan refurbish, bukan second. Itu good deal banget ya. Dan untuk yang versi 512 itu di 699 atau ya sekitar 12 juta lah kalau kita convert. Gak usah mikir, itu harga yang sangat-sangat worth it menurut gua. Tapi kita di Indonesia gitu, yang versi base model aja
gue lihat di pasaran sekitar 13 juta. Dan yang 512 itu di 15 juta. Udah harga yang lumayan kayak bikin kita mikir gitu. Mending yang ini atau ambil yang lain aja. Kalau harganya bisa sampai 15 juta gitu sih, bisa tambah sedikit untuk ambil MacBook Air M4 yang udah jelas chipnya lebih kuat daripada yang ini, RAM-nya 16 GB, ada Touch ID, trackpad-nya juga yang haptic yang gue sih lebih suka. Overall, laptop yang lebih capable dan lebih tahan lama menurut gua. Jadi dengan harga sekarang yang kita lihat ini, ya lebih baik pilih yang MacBook Air itu sih. Tapi overall gua tetap kagum banget sama si MacBook Neo ini. Pertama kalinya Apple bikin MacBook versi budget ya, dan menurut gua sih ini bisa jadi flexing juga buat mereka ya. Bayangin aja chipnya iPhone itu bisa dijadiin sebuah laptop. Itu secara tidak langsung Apple bilang kayak iPhone kita itu saking kuatnya, bahkan chip generasi tahun lalu kita bisa bikin jadi laptop. Dan performance-nya ya oke gitu, not bad. Build quality-nya juga full aluminium semua ya. Ini mungkin yang terbaik yang kita bisa dapetin di harganya. Kalau misalkan ini harganya bisa di bawah 10 juta kayak 9999 kayak Mac Mini M4 itu, gue rasa sih bakal worth it banget, bakal mampus. Laku keras kayaknya. Tapi ya, itulah MacBook Neo. Coba kasih tau gue pendapat kalian itu seperti apa di komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.